Sementara itu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan juga akan mengkaji kebijakan impor dari Australia, sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memberikan waktu 1 minggu pada operator seluler untuk menyelidiki penyadapan ini. Lewat pidatonya Rabu lalu, Presiden telah memutuskan untuk mengkaji ulang hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan akan menelaah kebijakan impor dari Australia. Kalau kita mengambil langkah yang drastis, apakah kita harus bisa mengukur apakah itu juga akan berdampak ya terhadap harga atau stabilitas harga yang ada di sini. Karena kita jujur saja masih melakukan importasi produk-produk pertanian dan peternakan yang tidak kecil. Dan ini alternatifnya gimana? Meski tengah mendalami kebijakan perdagangan dengan Australia, Gita akan berusaha menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Gita juga berharap hubungan kedua negara dapat segera membaik. Di sisi lain, pengamat ekonomi Ihsanuddin Nursi menilai bahwa pemutusan hubungan dagang antara Australia tak akan berdampak serius pada kenaikan harga daging dan ekonomi Indonesia. Kalau sampai kemudian Indonesia memutus, maka yang rugi bukan Indonesia. Yang rugi adalah Australia. Impor 2013 sekitar 263.000 ekor. Lalu sekitar daging sapi bekunya sekitar 34.000 ton gitu ya. Kalau dilihat dari perspektif itu kita bisa dapat dari India. Sisanya kan cuma sedikit ini, hentikan aja. Sementara itu penyadapan diduga dilakukan lewat jaringan operator telekomunikasi dalam negeri. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memberikan tenggat waktu 1 minggu pada operator telekomunikasi untuk menyelidiki aksi penyadapan. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers Kamis siang di Kementerian Komunikasi dan Informasi Jakarta. Artinya kita lihat motifnya dulu. Jadi kami minta penjelasan. Kalau memang terlibat secara artinya yang kuat, ini kan melanggar undang-undang, termasuk undang-undang telekomunikasi sendiri, dan bisa ditutup usaha telekomunikasinya ini. Pihak operator seluler bersedia bekerja sama untuk membantu proses penyelidikan. Kami lakukan pendalaman ke dalam, memeriksa kembali. Walaupun selama ini kita sudah meyakini bahwa semua proses, semua standar yang berlaku untuk operator sudah kita lakukan dengan baik. Skandal penyadapan mencuat setelah The Guardian dan kantor berita ABC memberitakan Australian Signal Directorate menyadap percakapan telepon sejumlah pejabat negara Indonesia. Penyadapan terjadi pada bulan Agustus 2009 selama 15 hari. Informasi tersebut diperoleh dari mantan analis di Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Edward Snowden. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ada pertanyaan besar, mengapa Australia menyadap Indonesia? Ini ada satu analisa dari Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies atau SINAPS yang menilai bahwa penyadapan oleh Australia ini dilandasi kekhawatiran Indonesia lebih mempercayai China sehingga berpaling dari China Containment Policy. Apa itu sebetulnya China Containment Policy? Itu adalah cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk membendung meningkatnya pengaruh China menjadi negara adidaya baru. Itu satu penilaian. Bisa jadi satu poin ya. Tapi kalau misalnya tadi dikatakan ternyata kalau misalnya Indonesia dan Australia bersih tegang, ternyata lebih banyak rugi Australia loh. Karena satu ternyata impor daging ya mungkin kita banyak bergantung sama negara. Makanya itu undang-undang lagi mau dikaji supaya Indonesia juga mampulah berdiri sendiri, nggak usah bergantung sama negara lain. Dan yang kedua, Indonesia itu sebetulnya membantu para imigran gelap yang masuk ke Indonesia dan juga ke Australia. Jadi itu juga membantu. Belum lagi turis-turis yang ke Indonesia, ke Bali itu istrinya orang Australia semua kan. Jadi sebetulnya banyak keuntungan, bukan keuntungan ya, kerugian untuk Australia. Ya. Kalau saya mungkin akan coba menggarisbawahi mengenai peristiwa penyadapan ini. Jadi saya sempat membaca nih ada informasi dari Kementerian Informatika kita. Jadi Pak Tifatul sendiri mengatakan bahwa walaupun sudah memberikan instruksi kepada operator telepon seluler untuk memberikan satu mungkin masukan selama seminggu ini terkait mengenai penyadapan atau penyelidikan tersebut. Tapi memang ada hal-hal yang sulit dilakukan oleh pihak operator untuk bisa mengecek mengenai penyadapan. Karena penyadapan itu juga bisa dilakukan dari BTS telepon yang menara-menara itu ke satelit, kemudian antar BTS, kemudian juga bisa melalui pesan-pesan singkat.
Ya, itu juga bisa terjadinya penyadapan. Nah, kemudian ini ada mungkin saya pikir ini cukup penting, ada 7 instruksi yang disampaikan oleh Kementerian Informatika kita. Yang pertama, memastikan kembali keamanan jaringan, ya, keamanan jaringan. Jadi sesuai dengan SOP pengamanan VVIP. Mungkin selama ini kita agak lengah di situ. Kedua, memeriksa ulang sistem keamanan jaringan secara umum. Yang ketiga, mengevaluasi lagi outsourcing jaringan, karena memang operator seluler ini sering bekerja sama dengan vendor-vendor tuh, Mar. Nah, itu mungkin juga bisa dari situ, itu harus diperhatikan apakah mereka memang benar-benar orang yang mungkin amanah, karena dari Australia sendiri tercatat ada 150 perusahaan Australia, perusahaan-perusahaan besar itu yang tercatat membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Nah, itu nanti akan saya juga belum dapat apakah memang di antara 150 itu juga ada yang bergerak di bidang telekomunikasi. Nah, itu mungkin beberapa lain yang cukup penting saya tambahkan, memastikan hanya aparat hukum saja yang berwenang untuk melakukan penyadapan. 5, memeriksa apakah ada penyusup gelap penyadapan oleh oknum swasta secara ilegal. Kemudian 2 yang terakhir, lakukan audit terhadap sistem perangkat lunak atau software dan apakah terdapat backdoor yang dititipkan tadi yang saya bilang oleh vendor. Dan yang terakhir, lakukan pengetatan aturan terkait pelindungan data pelanggan, registrasi, kemudian informasi pribadi sebagai modern licensing. Nah, mungkin ini bahasa-bahasa yang lebih banyak akan diketahui oleh orang-orang yang bergerak di bidang teknologi informatika ya. Tapi ini menjadi memang perhatian kita semua ya. Apapun yang mungkin kalau menurut saya apa yang kita bisa kontribusikan ya, mungkin sumbang saran, pikiran, ide-ide itu sangat baik ya menurut saya sih. Tapi sepertinya penyadapan ini sebetulnya common kan dilakukan oleh negara-negara itu, cuma ini kebetulan kayaknya terangkat dan ya kalau mau menyadap sadap aja tapi jangan ketahuan gitu kali ya. Terangkat Bisa, karena Edward bisa. Snowden yang Iya. sekarang Iya. sudah mendapatkan suaka di Rusia. Bicara Betul. mengenai Rusia juga kan kemarin anggota parlemen DPR Rusia datang ke Indonesia berkunjung berbicara dengan anggota DPR Indonesia mengatakan bahwa yaitu posisinya dia adalah mengecam, konsisten karena dia telah memberikan suaka kepada Edward Snowden, tentunya dia keberatan. Rusia keberatan dengan penyadapan-penyadapan ini. Iya, iya. Yang jadi pertanyaan juga masih dari kemarin, kenapa kok ibu negara kita juga disadap juga gitu ya, bukan yang bergerak di bidang pemerintahan ini. Well, oke. Baik, kita harus lebih semangat lagi untuk Indonesia yang lebih baik.